Acep tanya, apa kalian puasa nggak nih? Puasa betul? Alhamdulillah. Tidak terasa ya. Besok kita sudah mau lebaran. Alhamdulillah. Siap. Tangan konsentrasi. Dengarkan cerita ini ya. Ada dua orang pemuda yang bersatu bernama Hariman. Yang satu bernama Harimin. Hariman dan Harimin sore itu ingin pergi mancing. Namanya siapa? Dava. Kamu siapa namanya? Karissa. Nah, karena kamu anaknya pemberani, bertanggung jawab dan jujur. Nah, ini buat kamu jajan besok lebaran ya. Ini juga. Kang Acep nggak tahu ya ini hari berapa nih. Oh, ini buat kamu ya. Terima kasih, selamat duduk. Silakan duduk lagi. Oke. Alhamdulillah menu sore ini. Yang dengerin. Pak. Siap ya. Begitu juga yang udah dapat, bisa juga dapat lagi. Oke? Bakso. Siap ya. Assalamun alaik ya Rafi asyadi wa darazi afada ya jiratal alamin ya uhailal zuhdi wan karami. Yo, bareng-bareng bisa. Sore itu berkumpullah para jawara-jawara, orang-orang yang tukang gelut, preman-preman di tengah padang. Sebaiknya kau turun dulu dari kuda itu. Kita bicara dulu, bicara baik-baik. Ada apa? Katakan cepat. Apa yang ingin kamu sampaikan? Berhenti dulu, bicara dulu. Kita ngobrol dulu, santai. Umar pun turun dari kudanya. Ada apa? Umar, sebaiknya kau pikirkan dahulu. Sebaiknya kau tidak perlu mencari Muhammad. Gak perlu. Kenapa? Apakah kamu sudah jadi pengikut Muhammad? Bukan. Maksudku. Sebaiknya kau kembali ke rumahmu. Kau lihatlah, Fatimah adikmu sudah menjadi pengikut Muhammad. Bagai petir disiap Allah. Kaget sekali Umar bin Khattab mendengar bahwa adiknya Fatimah sudah masuk Islam. Maka Umar pun langsung mencekik. Benarkah? Kamu tidak berbohong, Tuhan? Lepaskan, aku tidak berbohong. Cepat, kalau kau tidak percaya, kembalilah ke rumah adikmu. Tanyakan Fatimah. Rupanya pun segera dilepaskannya. Dan Umar dengan marah langsung naik kembali kudanya. Cepat ke rumah adikku Fatimah. Kuda itu seperti tahu apa yang diperintah oleh tuannya. Maka Umar kembali ke rumah adiknya Fatimah. Orang-orang muda tadi yang berpapasan dengan Umar kaget. Hei, ada apa? Kenapa Umar kembali? Ayo ikuti dia, ayo.
Fatimah. Ternyata adiknya sedang membaca surat Toha. Surat apa? Surat Toha. Adiknya sedang belajar membaca surat Toha. Di sampingnya suaminya bernama Sa'id bin Zaid. Siapa namanya? Sa'id bin Zaid. Sebelahnya lagi gurunya bernama Habba. Siapa namanya? Habba. Mereka sedang membaca surat Toha. Nah, pada saat mereka membaca surat Toha, pandangan, ada Umar, apa yang harus kita lakukan? Said menjawab, tenang kabar, tenang, itu tanggung jawabku. Aku yang akan menghadapi Umar. Maka begitu Umar turun dari kuda hitamnya, Umar pun melangkah tegap. Buka pintunya, Fatimah! Said dengan tangan gemetar, antara berani dan takut, dia membuka pintu rumahnya Fatimah. Buka slotnya, dibuka. Umar dengan dada yang marah langsung mendorong itu Said. Dengar, mana Fatimah adikku? Fatimah sedang membaca surat Toha. Begitu mendengar lantunan surat Toha, Umar pun langsung ingin merampasnya. Apa yang kau baca, Fatimah? Sini, sini. Apa yang baca? Sini, lihat. Fatimah dengan berani mengatakan, tidak, tidak kakakku, tidak. Ini surat membaca berulang kali. Dalam hati Umar, baru kali ini aku membaca sebuah kalimat-kalimat yang sangat indah, lebih indah daripada puisi-puisi yang pernah aku baca. Ya, Umar bin Khattab bukanlah pemuda yang bodoh. Umar bin Khattab meskipun dia seorang tukang gelut, sangat disegani, dia semuanya orang yang pintar, rajin membaca. Apalagi puisi-puisi zaman dahulu sangat bagus-bagus puisinya. Dibandingkan puisi-puisi yang pernah dia baca, surat Toha itu ternyata lebih jauh, lebih indah kata-katanya daripada kalangan para penyair Arab. Umar pun bertanya kepada Fatimah, Fatimah, siapa yang mengarang ini? Apakah Muhammad? Bukan kakakku, bukan Nabi Muhammad. Ini adalah kalam ilahi, Allah yang menciptakan, yang memberikan mukjizat ini kepada Nabi Muhammad. Hah, benarkah? Benarkah? Maka sejak saat itu hidayah Allah turun kepada Umar yang dulunya sangat beringas, sangat jagoan, sangat memusuhi Muhammad. Begitu mendapatkan hidayahnya Allah, maka hatinya pun langsung berpindah menjadi orang yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Umar pun bertanya kepada Fatimah, Fatimah, di manakah itu Muhammad berada? Kalau kau benar-benar ingin mencari Nabi Muhammad junjungan kami, kalau kau benar-benar ingin bertobat, akan aku kasih tahu. Ya, aku ingin menghadap. Di mana dia? Diberitahulah di mana Nabi Muhammad berada, yaitu di rumah Darul Arqam di daerah Bukit Safa. Maka Umar pun langsung menggunakan lagi kuda hitamnya yang tinggi besar. Ayo cepat! Saat itu di rumah Darul Arqam, Nabi Muhammad tampak duduk bersama para sahabatnya. Mereka sedang bercengkerama. Saat itulah terdengar suara derap kaki kuda.
yang pemberani melihat dari jendela. Woi, Umar datang, siapkan pedangnya, mengira Kursinya ambil DVD. Kursi. benar-benar akan membunuh Nabi Muhammad. Mereka sudah siap mengurus pedangnya. Tapi Nabi Muhammad saat itu mengatakan, sabar. Sarungkan kembali pedang. Mungkin itu adalah bagian dari doaku di antara Abu Jahal dan Umar bin Khattab. Barangkali Umarlah yang akan menjadi pengikutku. Mereka pun mengikuti. Nah, maka masuklah Umar bin Khattab menjadi Islam. Begitu mudahnya kan orang masuk Islam, cukup bersahadat. Nah, semenjak itulah Umar bin Khattab tidak lagi memusuhi Nabi Muhammad SAW. Umar menjadi orang yang sangat membela Nabi Muhammad. Siapapun yang berani kepada Nabi Muhammad, Umar yang akan maju duluan. Begitu. Semoga kalian menjadi Umar bin Khattab ya, yang pemberani, jujur dan tegas menghadapi siapapun juga. Gitu ya. Oke, sekarang Kang Acep akan sulapan. Namun sebelumnya Kang Acep ingin tanya, siapa yang ingin maju? Siapa yang ingin maju ke depan? Kang Acep akan kasih pertanyaan. Yo, siapa yang mau maju ke depan? Kang Acep kasih pertanyaan. Ya, yo, kaitannya dengan ceritain, ya. Ya, siapa mau maju ke depan? Ajukan jari ke atas saat tinggi-tinggi. 1, 2, 3, 4. Oke ya, oke. Kang Acep akan tunjuk salah satu. Halo Rama. Di depan. Siapa namamu? Aska. Kelas berapa? Kelas 2. Sini Aska. Kalau gitu pertanyaannya mudah. Siapakah sahabat Nabi yang Kang Acep sering makan tadi? Umar bin Khattab, tepuk tangan, betul? Betul nih, ada hadiah buat Aska. Berapa ya? 10.000 buat kamu ya. Terima kasih, selamat duduk. Oke, sekarang sulapan. Deng 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 deng. Apa yang akan? Apakah ini ada isinya? Bim, sekarang ini ada sini. Bim salah bim, abrakadabra, prok. Coba pejamkan mata, pakai tangan kanan, masukkan tangan kamu. Ada isinya nggak? Iya. Apa ya? Oke, buat kamu, terima kasih. Mau lagi? Tadi kita cari. Siapa yang suka gambar? Ada yang suka gambar? Nih pojok. Ada yang suka gambar? Bin sarabin abrakadabra. Tak percaya. Kamu suka harimau? Kau suka binatang apa? Kucing. Apa? Kucing, bukan nih harimau nih kucing. Kamu apa? Tikus. Ikan. Kalau yang putih-putih suka binatang apa? Ada suka binatang jerapah? Kelinci? Apa? Binatang apa? Oh, ya, oke. Sekarang bayangkan gambar ke sini ya. Oke, siap semuanya? Yo, sekarang tangan
tangan jadi atas semuanya. Di atas semuanya. Ayo kita bayangkan pegang pensil. Kita pegang pensil ya, bayangkan ya. Bayangkan gambar binatang yang kalian sukai. Oke, siap? Mantranya adalah, ikuti ya. Garis, 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 lengkung, lengkung, lengkung. Garis, 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 lengkung, lengkung, lengkung. Garis, lengkung, garis, lengkung, garis, lengkung. Nah, apakah sudah ada di sini gambar kalian? Bim sarim abrakadabra. Kita lihat ya. 1, 2, 3. Kosong. Masih kosong. Ya. Masih kosong juga, gimana sih? Sekarang tangannya ke atas semuanya, yo. Yang semangat, yo. 1, 2, 3. Garis, garis, garis. Lengkung, lengkung, lengkung. Garis, garis, garis. Lengkung, lengkung, lengkung. Garis, lengkung, garis, lengkung, garis, lengkung. Oke, kita lihat. Bim salabim abrakadabra. 1, 2, 3. Wow. Siapa tadi yang suka gambar kuda sama burung? 1, 2, 3. Mana suaranya dong? 1, 2, 3. Harimau. Aman harimau. Tapi kenapa tidak berwarna ya? Harimau kan berwarna ya. Ayo, sekarang semuanya angkat lagi atas tangannya. Angkat lagi ke atas tangannya. Ayo, kita kasih warna. Sekarang tidak lagi pegang pensil. Siap. Kamu suka warna apa? Pink, hijau, apa lagi? Ungu, biru, apa lagi? Hitam, orange, oke. Ayo, semuanya kita aduk di langit, yo. Merah, 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 campur kuning, campur hijau, dicampur biru, dicampur orange, dicampur hitam, dicampur putih. Nah, apakah sudah berwarna? Kita lihat bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Oh, ada gajah. Sudah berwarna sekarang ya. Dia baik-baik. Oh. Yo, 1, 2, 3. Wow, harimau ya. Sekarang sudah berwarna. Tadi masih hitam putih. Nah. Lagi, satu kali lagi. 1, 2, 3. Oh. Binatang apa nih? Triceratops. Oh, ada burung. Oh. Yo, sekarang masih ada satu lagi. Kang Ajat pingin kalian maju ke depan satu orang. Ya. Siapa yang berani maju ke depan? Karena yang gede-gede tadi belum kebagian yang gede ya. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Kan? Sudah bisa ngamati ini, kan? Yo, sekarang dilihatnya baik-baik. Siapa namanya? Mbak Farin. Mbak Farin coba dilihat ya baik-baik. Salah satu angka yang ada di sini. Dicermati, pilih ya. Tapi kamu nggak usah bilang, cukup cermati. Oke? Ada? Ada ya? Tetapkan satu itu ya. Oke. Mbak Farin sudah menetapkan satu angka di sini. Coba lihat baik-baik ya semuanya. Kalian boleh menebak nanti angka berapa yang dipilih oleh Mbak Farin. Kalian boleh menebak ya. Nanti yang bisa menebak tak kasih hadiah. Lihat ya. Baik-baik angkanya yang dipilih Mbak Farin. Ini ada di sini. Oke, sekarang apakah angka yang kamu pilih ada di sini tadi? Yakin? Ada di sini? Ya? Oke. Ada di sini. Coba lihat baik-baik. Cermati baik-baik ya. Angka yang dipilih Mbak Farin ada di sini juga. Kira-kira angka berapa ya? Angka berapa ya? Apakah
Apakah yang kamu pilih ada di sini angkanya? Gak ada. Yakin gak ada di sini ya? Oke. Lihat teman-teman, di sini tidak ada angka yang dipilih Mbak Farin. Lihat baik-baik, lihat baik-baik angkanya ya. Lihat ya. Sini, lihat, ke sini fokus, ke sini semuanya. Lihat. Yang ada di sini tidak ada yang dipilih Mbak Farin. Taruh di sini. Apakah ada angka yang kepilih sini? Ada yakin? Yakin? Ada di sini. Coba lihat baik-baik. Angka berapa kira-kira ya? Mbak Farin ternyata mengatakan di sini juga ada angka yang tadi dipilihnya. Lihat baik-baik ya angkanya ya. Nih, lihat ini. Oke, kita taruh sini. Apakah ada juga di sini? Ada nggak? Yakin ada? Ada di sini? Ada di sini teman-teman semuanya. Lihat. Yuk. Sekarang kita lihat di sini. Kita scanning. Tadi katanya ada di sini. Oh. Oke. Kira-kira. Nah, kamu jangan jawab dulu ya. Kira-kira angka berapa yang dipilih Mbak Farin? Ayo. Siapa yang bisa? Sini, yang anjungkan jari sebagai petanda kamu tanggung jawab dengan pilihan kamu. Anjungkan jari yang bisa menebak. Oke. Siapa nama kamu? Ngapain ya tadi? Mas Gaza, angka berapa yang dipilih Mbak Farin? 7. Benarkah 7? Salah. Oke, salah bukan. Ayo, siapa lagi yang berani? Jawab. Oke, siapa namanya kamu? 14. Apakah 14? Bukan. Bukan 14 yang dipilih Mbak Farin. Satu kali lagi saya beri kesempatan kepada kalian. 21, bukan ya? Bukan. Yang benar adalah angka 15. Betul? Oke, tepuk tangan. Hadiahnya buat kamu. Berapa ya hadiahnya ya? Untuk pirang kilo Jok, ya katanya. Wow. Ya katanya untuk pirang kilo. Berapa ini? Pengumpulannya. 20.000 buat Pak Farin. Tepuk tangan. Ya, bagi hadiah. Siapa lagi yang maju ke depan? Yo, yang mau maju ke depan siapa lagi? Yo. Yang cowok berarti ya sekarang ya. Tadi udah perempuan dari Yos. Kamu maju lah. Gaza. Kamu umur berapa Gaza? 12. Kelas berapa? 6. Oke, sini semuanya. Mas Gaza. Kamu tahu tanggal lahirmu? Dia semuanya ya, tahu ya. Apakah ada di sini tanggal lahirmu? Enggak ada. Nah, tanggal lahir ya, bukan bulan ya. Apakah ada di sini tanggal lahirmu? Ada. Tanggal lahirnya Mas Gaza. Apakah ada di sini tanggal lahirmu? Yakin ada ya? Oke. Apakah ada di sini tanggal lahirmu? Ada di sini tanggal lahirmu? Gak ada? Gak ada. Oke. Berarti ada di sekitar ini tanggal lahirnya Mas Gaza. Tanggal lahirnya ya, bukan bulannya ya. Oke. Kalau gitu saya tebak. Tanggal lahirnya adalah tanggal 17. Betul? Mas? Salah. Tanggal berapa kamu? 19. Berarti di sini juga ada dong. 19. Nah, ini ada 19. Kok katanya nggak ada. Oke, tepuk tangan buat Mas Gaza ini. Tak kasih hadiah tepat. Karena kamu berani. Ya, nggak apa-apa. Walaupun salah, kurang cermat nggak apa-apa. Yang penting berani menghadapi kenyataan hidup. Oke. Nih, tak kasih. Oke, tepuk tangan semuanya buat teman-teman semua. Oke. Sekarang apa hikmah pesan dari cerita Umar bin Khattab yang Kang Asep tadi kisahkan? Apa? Ayo. Siapa yang berani maju ke depan? Siapa?
Apa pesan-pesan yang Kang Acep kisahkan tadi? Siapa yang bisa menjawab? Ayo, kita kasih hadiah. Berani gak? Tapi kalau salah nggak kasih hadiah kalau ini. Ayo, berani gak? Apa kesan-kesan dari pesan-pesan dari Kang Acep kisahkan tadi tentang Umar bin Khattab masuk Islam? Siapa yang berani? Ayo. Ayo, siapa yang berani maju ke depan? Yang tadi dapat hadiah nggak apa-apa, dapat lagi. Hikmah, pesan, nilai dari kisah Umar bin Khattab masuk Islam. Tapi kalau kamu salah jawabnya nggak dapat hadiah ya? Apa? Ambil betul, apalagi coba lagi dikali lagi apa pesannya? Apa pesannya? Umar bin Khattab itu dulu sangat memusuhi Nabi Muhammad, ya kan? Nah, karena apa? Umar bin Khattab itu kemudian bisa berubah menjadi ingin menjadi pengikutnya Nabi Muhammad. Karena apa? Membaca surat Toha, betul. Karangannya Allah. Terus siapa yang memberi bisikan kepada Umar bin Khattab agar bisa masuk Islam, memberikan hidayah? Siapa? Allah. Jadi pesannya, meskipun kita melihat orang yang kayaknya orangnya bandel, nakal, siapa tahu besok dia menjadi orang yang alim, yang pinter, sebagaimana Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dulu juga gitu, nakal, bandel. Dikasih tahu gak mau, gak nurut, tapi siapa tahu Allah kemudian memberi hidayah sehingga dia menjadi orang yang alim, orang yang pintar, orang yang baik. Gitu. Terima kasih nih, kamu tak kasih lagi hadiah. Oke, tepuk tangan buat Mas Azla. Berapa ya? Kamu udah tahu nih. Oh, 5.000 lagi. Oke. Jadi geng, nyun sewu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau kita melihat anak-anak kita kok bandel, angel banget tuturane, kita doakan saja. Geng, siapa tahu nanti kelak dia menjadi orang yang taat beribadah, siapa tahu dia menjadi anak yang soleh, soleha. Mungkin sekarang masih bandel-bandel, angel diatur, angel dikandani. Siapa tahu nanti berubah. Karena yang bisa mengubah iman seseorang, hati seseorang hanyalah Allah. Kita hanya bisa berikhtiar. Ngeten nggih, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak sekalian, matur suwun. Kang Acep sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentu pasti Kang Acep punya salah, punya khilaf. Ada tutur kata, tingkah kata Kang Acep yang kurang berkenan. Kang Acep mohon maaf. Dan Kang Acep hanya bisa mengucapkan selamat Idul Fitri. Insya Allah mungkin besok kita sudah bisa berhari raya, berlebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lemas? Tentu keluarga juga masih lemas. Tadi malam kita sahur. Ya, tadi Bintang Pulau Pak Asep dari Kerapia sudah mendongeng pituduh luhur untuk adik-adik, yaitu tentang kisah Umar bin Khattab.